podcast yang ada di dalam negeri dan gak akan syuting di luar negeri. Dan juga satu-satunya program podcast yang hostnya adalah aku, Aika, yang cantik, lucu, dan asik. Dan juga setia nemenin kalian 10 menit ke depan. Dan tentunya aku juga ditemenin sama dua narasumber aku. Halo, apa kabar kalian? Halo Ika, kabar baik, senang sekali bisa bergabung. Halo, kabar saya juga baik dan saya siap berbagi pengalaman. Dan kabar aku juga baik. Di sini aku akan memperkenalkan kalian sama dua narasumber aku. Yang pertama ada Kak Ayu sebagai narasumber utama yang nantinya akan menjelaskan tentang pengertian subtema yang sudah kita pilih. Dan yang kedua ada Kak Natania sebagai narasumber kedua yang nantinya akan memberikan contoh di kehidupan, aksi nyata tentang subtema yang sudah kita pilih. Di podcast kali ini kita cuma ngobrol-ngobrol santai aja tapi berbobot soal budaya. Sebagai host yang baik hati, tentunya aku akan ngasih tahu kalian tentang topik yang akan kita bahas di podcast kali ini. Tema yang sudah kita pilih yaitu perbedaan dan keunikan sistem patrilineal dan sistem matrilineal. Berhubung 10 menit lagi kita akan terbang ke angkasa, jadi tanpa berlama-lama kita mulai podcastnya. Kak Ayu tuh tahu fun fact gak sih? Bahwa katanya si Doi itu sukanya sama orang yang suka berbagi ilmu pengetahuan. Kira-kira Kak Ayu mau gak nih berbagi ilmu pengetahuan sama Sobat Nusantara? Mau dong, masa iya gak mau? Oke, di sini ada beberapa pertanyaan dari Sobat Nusantara yang harus Kak Ayu jawab. Boleh. Ini pertanyaan yang pertama. Kak Ayu boleh nggak sih ngasih tahu Sobat Nusantara sistem kekerabatan budaya di Indonesia itu ada apa aja dan apa perbedaan dari kedua sistem tersebut? Tentu Ika, sistem kekerabatan adalah sistem yang mengatur bagaimana seseorang berhubungan dengan keluarganya dan masyarakat luas berdasarkan garis keturunan maupun pernikahan. Ada yang pertama, namanya sistem patrilineal. Sistem patrilineal adalah sebuah sistem di mana garis keturunan, harta warisan, serta identitas sosial biasanya diturunkan kepada anak laki-lakinya, di mana anak laki-laki memiliki tanggung jawab untuk meneruskan nama keluarga. Dalam sistem ini artinya seseorang anak laki-laki dapat dianggap bagian dari kelompok kekerabatan ayahnya, dan harta warisan biasanya diturunkan kepada anak laki-lakinya. Contoh yang paling umum dapat kita ambil dari suku Batak, Sumatera Utara, di mana nama marga atau nama keluarga biasanya diturunkan dari ayah kepada anak laki-lakinya. Dan rumah atau tanah adat biasanya diturunkan kepada anak laki-lakinya. Dan selanjutnya ada sistem matrilineal. Matrilineal adalah sebuah sistem kekerabatan di mana harta warisan, garis keturunan, serta identitas sosial diturunkan melalui pihak ibu. Dalam sistem ini, seseorang dianggap bagian dari keluarga ibunya, bukan ayahnya. Warisan, terutama harta pusaka seperti tanah dan rumah biasanya diberikan kepada anak perempuan, dan laki-laki memiliki peran penting sebagai pendamping atau pelindung dalam keluarga besar ibu. Contoh yang paling umum dapat kita ambil dari suku Minangkabau, Sumatera Barat. Garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Anak perempuan pun menjadi pewaris utama harta pusaka seperti rumah gadang dan tanah adat. Setelah menikah, suami biasanya tinggal di rumah keluarga istri atau disebut materi lokal. Wah, ternyata budaya bangsa di Indonesia itu keren banget loh sobat, unik banget juga gak sih? Kayu, nih tadi kan Kayu tuh udah ngejelasin ya tentang sistem kekerabatan budaya di Indonesia. Ya, Aku tuh dari tadi pengen banget nanya, boleh gak sih? boleh dong. Apa sih nggak boleh? Apakah dari sistem ini tuh hanya mengandung soal garis keturunan dan harta warisan aja? Tidak, banyak ya, yaitu struktur keluarga, pembagian peran gender, aturan adat, bahkan pengambilan keputusan adat. Wah, ternyata beragam juga ya. Oke, Kayu. Di sini ada pertanyaan selanjutnya dari Sobat Nusantara. Ada nggak sih dampak terhadap struktur sosial dan sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal? Terdapat keunikan pada sistem patrilineal dan matrilineal. Sangat beragam uniknya. Pada sistem patrilineal, suku Bali ada aturan adat ketat, yaitu larangan menikah dengan sesama marga, bahkan kalau gak kenal sekalipun. Dampaknya dapat berupa positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu kestabilan dalam pewarisan kepemimpinan. Seperti anak laki-laki tertua menjadi kepala adat atau menjaga keseimbangan struktur kekuasaan tradisional.
Hal tersebut menimbulkan dampak negatif di mana posisi sosial perempuan lebih rendah dalam sistem patrilineal. Sedangkan pada sistem matrilineal, posisi laki-laki masih dapat dikatakan seimbang dengan posisi sosial perempuan. Wah, ternyata Kak Ayu hebat banget ya tentang ilmu pengetahuannya. Tapi aku juga mau tes Kanata nih. Kanata sehebat Kak Ayu nggak sih kira-kira? Kanata ini kan katanya asal dari suku Sunda ya, tapi pernah sempat tinggal di Riau. Kanata nih bisa nggak sih ngejelasin perbedaan sistem kekerabatan di suku Sunda dan di suku Riau? Ya, betul sekali. Saya berasal dari suku Sunda, tetapi saya sempat tinggal di Riau. Untuk tingkatan sosial keluarga saya suku Sunda, baik perempuan ataupun laki-laki dominan sama atau seimbang dalam pembagian rumah ataupun harta. Tetapi nama keluarga atau marga hanya dapat diwariskan dari ayah yang memiliki marga Raden. Baik nanti diwariskan kepada anak laki-laki maupun kepada anak perempuannya, walaupun nantinya tidak bisa diwariskan kepada anak perempuannya ataupun cucunya. Sama seperti suku Batak, anak laki-laki dianggap sebagai penerus garis keturunan dan sebagai pewaris marga. Ketika saya sempat tinggal di Riau 8 bulan yang lalu, saya sempat tinggal di rumah om saya. Di sana saya melihat perempuan, terutama anak perempuan tertua, memiliki posisi sangat penting, di mana warisan terutama harta pusaka seperti tanah dan rumah biasanya diberikan kepada anak perempuan. Tetapi apabila seperti om saya yang menikah antar suku, sistem kekerabatan bisa diterapkan melalui kesepakatan bersama. Apakah mau mengikuti sistem perempuan ataupun laki-laki? Karena tidak ada keharusan tunggal dalam pernikahan lintas budaya. Wow, obrolan yang sangat membuka mata dan hati ya. Dari penjelasan Kak Ayu dan Kanata membuktikan bahwa kekayaan budaya Indonesia yang luar biasa, yang ragam dan unik. Di tengah arus modernisasi, mari kita tetap menjaga nilai-nilai luhur, warisan nenek moyang sambil terus terbuka terhadap perubahan zaman. Kak Ayu dan Kanata, terima kasih atas waktunya dan ilmu yang luar biasa. Terima kasih juga, semoga banyak yang tertarik untuk mempelajari budaya. Jangan malu untuk belajar budaya, karena dari situlah kita tahu siapa kita sebenarnya. Sama-sama, semoga ini bisa jadi pintu generasi muda untuk mengenal dan mencintai budaya sendiri. Setuju banget. Buat Sobat Nusantara di rumah, semoga obrolan ini bisa jadi pengingat bahwa budaya bukan sekedar masa lalu, tetapi panduan hidup sampai hari ini. Sobat Nusantara, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Salam budaya Nusantara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.